Jokowi didorong-dorong maju lagi untuk periode ketiga. Serius atau hanya cek ombak saja? Atau ada motif lain? Kami sudah terhubung dengan penggagas Jokpro 2024 Muhammad Kodari dan Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer. Selamat sore Bang Eben dan Bang Kodari. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Bang Kodari langsung terlebih dahulu. Bang Kodari, sebelumnya 2019 lalu Presiden pernah menyampaikan pengusul Presiden periode ingin menampar muka saya. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, saya melihat bahwa persoalan Indonesia ini harus mendapatkan jawaban ya, dan khusus untuk tahun 2024 yang akan datang, kalau saya melihatnya ada ancaman besar masalah polarisasi, dan polarisasi itu sebetulnya kan sudah terjadi dan terbentuk pada tahun 2014, 2017, 2019, dan saya melihat polanya itu semakin keras ya. Misalnya di Bali ya, tahun 2019 itu pilihan kepada Jokowi itu sudah 91%. Kemudian di NTT 88%. Kemudian di Sumatera Barat dan di Aceh itu 86 dan 85%. Jadi sebetulnya Indonesia ini kalau melihat hasil-hasil Pilpres itu sudah terbelah antara Indonesia Timur dengan Indonesia Barat begitu. Dan untuk mencegah itu maka kemudian ya disatukan saja dua tokoh ini, Jokowi dan Prabowo ini. Dan ada hal yang menarik bahwa pada saat Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo bergabung dalam kabinet, itu ada data dari Kominfo, hoaxnya turun sampai 80%. Abraham, dan ya Bang Kodari, baru menteri loh, udah 80%. Kalau wakil presiden, mudah-mudahan hoaxnya 0 tuh nanti. Tapi Anda belum menjawab pertanyaan, Bang Kodari. Ada 3 hal yang disebutkan Presiden untuk yang mengusulkan dia 3 periode. Pak Jokowi spesifik ya, dia mengatakan yang pertama ingin menampar muka Pak Jokowi. Yang kedua ingin cari muka padahal Pak Jokowi sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan Pak Jokowi. Anda merasa tertuduh? Tidak, makanya saya nggak perlu jawab yang 3 itu. Mungkin 3 hal itu ditujukan kepada orang lain atau masyarakat yang lain. Kalau saya dengan argumentasi yang saya itu masuk kategori keempat, yaitu menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia begitu. Dan karena itu nggak disebut oleh beliau. Beliau tahu kok kalau saya itu maksudnya bagus. Jadi dan niat saya nomor 4, jadi nggak disebut. Aman. Sederhananya, Bang Kodari, ini dapat wangsit dari mana kira-kira? Ada siasat apa di belakang ini semua? Kita tahu konstitusi dan undang-undang dasar kan sudah ajak itu 2 periode gitu. Ya, pertama wangsitnya ya Pak Jokowi sendiri, ya tadi itu. Begitu mengajak Pak Prabowo bergabung di pemerintahan, ternyata hoaxnya turun 80%. Sementara kita tahu bahwa hoax merupakan salah satu masalah besar dalam pemilu dan politik Indonesia sekarang ini, demokrasi Indonesia sekarang ini. Jadi demokrasi kita itu punya wajah positif, tapi juga punya wajah negatifnya. Dan wajah negatif ini semakin lama semakin menguat dengan naiknya hoax, dengan naiknya politik aliran, begitu, sampai pada titik di mana menurut saya nanti bisa sampai pertumpahan darah, begitu. Kita jangan lupa bahwa misalnya di Pilkada Jakarta itu sampai satu titik di mana ada seorang nenek yang meninggal dunia, itu mau dikuburkan, mau disolatkan, dia dilarang karena memilih Ahok, begitu loh. Jadi menurut saya fenomena yang terjadi di 2019 itu akan menguat di tahun 2024. Tapi itu bisa saja akan didebat orang bahwa ini normatif sekali. Kalau kita lihat survei SMRC sekarang, 74% mereka menginginkan Presiden 2 periode, 52% tidak setuju Pak Jokowi nyapres kembali. Lalu usulan Anda ini muncul dari antah berantah, Bang Kodari. Ya, bukan antah berantah. Memang banyak orang yang nggak sadar dengan masalah polarisasi ini, karena mereka nggak lihat angka-angka, nggak lihat realita di lapangan. Orang Indonesia gampang lupa. Saya bertanya kepada Anda selaku Anda adalah seorang surveyor, Anda adalah seorang peneliti, Anda seorang peneliti, Anda seorang direktur eksekutif. Usulan Anda mengusulkan itu pun udah satu untuk menjadi tanya. Yang kedua, masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Saya sebagai orang survei juga paham bahwasanya kemudian orang belum setuju sekarang bukan berarti tidak setuju nanti. Yang namanya opini itu bisa berubah kok. Semuanya tergantung perspektif. Jadi apa kalau yang dijelaskan, orang akan paham dan akan mengerti maksud dan tujuannya, insya Allah akan mendukung begitu. Dan itulah maksud dan tujuan dari didirikannya Sekretariat Nasional Jokpro ini, supaya gerakan ini punya kaki kepada ke seluruh Indonesia, seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota. Jadi memang
Ya memang ya bolehlah survei SMRC ya, tapi saya mengutip survei yang lain bahwa pada bulan Maret itu awalnya yang tidak setuju 13%, tapi survei bulan Juni itu yang setuju udah 27%. Yang tidak setuju dari 61% turun 52%. Jadi sebetulnya sudah ada perubahan. Nah, itu baru single fighter saya. Bagaimana nanti kalau bergerak seluruh Republik Indonesia, insya Allah akan berubah. Baik, kita coba dengarkan tanggapan dari Ketua Umum Joman, Bang Ebenezer. Seperti apa tanggapan Anda? Kami sampai detik ini tetap tegak lurus terhadap apa yang disampaikan Presiden. Menolak gagasan ini. Nah, kita selama ini gagasannya original dan kemudian bisa dirasionalisasikan. Menurut kami tidak masalah, tapi yang jelas kita tetap mengawal apa yang sudah disampaikan oleh Presiden itu sendiri, menolak gagasan pusat ini. Menurut saya Pak Kodari telah melakukan penyesatan logika yang menurut saya liar ini, karena menurut saya ini mencederai demokrasi. Pertama, kedua mencederai konstitusi, tiga juga mencederai dan mengkhianati perjuangan kita di 98. Nah, salah satu isi perjuangan kita di 98 adalah membatasi kekuasaan presiden. Bang Noel, supaya tidak lagi melakukan sesat politik seperti inilah. Bang Noel, yang Anda tangkap ada siasat apa di balik usulan ini dari seorang Pak Kodari yang disebutkan tadi adalah seorang surveyor, tapi dia punya hak untuk mengusulkan dan menggagas Jokpro. Pertanyaan yang menarik. Yang saya khawatirkan, Pak Kodari ini mendapat titipan dari Brutus-Brutus istana yang berharap kekuasaannya menambah dan dengan bisnisnya menambah. Nah, itu yang siapa Brutus itu, Pak Eben? Coba sebut namanya yang Anda maksudkan Brutus itu. Jangan asal tuduh. Berdosa Anda. Anda justru menyesatkan publik dengan menyebut Brutus-Brutus. Sebut namanya. Apa maksud dan tujuannya? Yang jelas Brutus-Brutus ini punya kepentingan untuk menggerogoti Mas. Iya, siapa Brutus itu? Sebut namanya. Nggak boleh Anda asal tuduh seperti itu. Namanya tanpa dasar, tanpa bukti. Kalau nggak punya dasar, nggak punya nama, nggak usah sebut deh, nggak usah ngomong deh. Tapi begini, itu namanya insinuasi. Dia sebut itu ada di istana, Brutus itu. Bagaimana Anda menjelaskannya, Bang Noel, agar ini tidak liar? Bahwa ini punya kepentingan untuk merusak legitimasi presiden. Kedua, ini merusak tatanan demokrasi yang sudah kita sepakati bersama. Dan ketiga, para garong-garong ini menikmati kekuasaan yang hari ini terjadi. Itu justru menurut saya ya Bang Ebenezer ini telah menyesatkan opini dan wacana ya. Karena apa? Karena kita bukan bicara tidak ada pembatasan. Ini tetap ada pembatasan kok. 3 periode dari 2 menjadi 3, biasa itu ada dinamika gagasan. Tidak punya beban sejarah dan beban yang lainnya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita tetap memahami dalam konteks demokrasi sah-sah saja wacana ini. Tapi wacana ini akan menjadi bencana buat demokrasi itu sendiri. Baik. Ya justru saya sedang berusaha mencegah bencana. Bencana itu tidak satu macam. Bencana yang lebih nyata itu adalah bencana polarisasi. Dan sekali lagi saya katakan, jangan disamakan dengan Orde Baru. Orde Baru itu tidak ada batasan terhadap masa jabatan. Kalau ini ada. Cuma tambah 1 periode saja untuk menyelesaikan masalah yang nyata, begitu. Saya kembali ke Bang Kodari. Bang Kodari, sudah sepiring berdua Pak Jokowi Prabowo. Apa yang salah lagi? Apa yang menjadi masalah lagi soal polarisasi ini? Ya, nanti kalau bukan beliau berdua, polarisasi yang terjadi seperti tahun 2014-2019 itu akan terulang dan dalam skala yang akan lebih tidak terkendali, begitu. Nah, kalau Jokowi dan Prabowo ini bergabung, maka ya saya melihat kemungkinan besar itu akan satu pasang saja. Jokowi Prabowo lawan kotak kosong. Nah, kalau lawan kotak kosong tensi politiknya akan turun drastis, akan turun luar biasa begitu. Dan pintu, mohon maaf ya, kalau bicara undang-undang dasar ya, pintu masuk saya bukan pasal 7. Pintu masuk saya adalah pasal 37, amandemen Undang-Undang Dasar 45 gitu loh. Jadi ya sah-sah saja, Anda mau masuk pasal 7, saya masuk pasal 37. Ya kalau kita bicara pasal 37, maka usulan ini ya tidak ada masalah sama sekali secara konstitusional begitu loh. Iya, kita tinggal bertarung saja secara opini, secara pendapat, secara politik di lapangan. Jangan dicegah saya untuk ngomong dan berbicara gagasan yang menurut saya
penting dan relevan ini. Pak Kodari, tapi tentunya ada masalah secara konstitusional. Kita tahu ada undang-undang yang membatasi jabatan presiden, dan sebelumnya pun kita tahu pernah ada gugatan ke MK terkait jabatan Wapres 3 periode terkait dengan Yusuf Kala pun juga ditolak. Bagaimana kemudian Anda yakin proses hukum untuk melenggangkan Jokowi 3 periode ini bisa berjalan dengan lancar? Iya, nah itu yang saya bilang tadi itu, Undang-Undang Dasar 45 itu mengatur, ya, membolehkan, ya, upaya melakukan amandemen atau perubahan terhadap pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 45, begitu. Oke. Nah, syarat-syaratnya sudah tertulis dengan tegas di situ. Oke. Diusulkan 1/3 anggota MPR, ya, dihadiri 3/4 anggota MPR, dan disetujui oleh 2/3 anggota MPR, begitu. Oke. Nah, sejauh kemudian gagasan ini tersebar di masyarakat, nyampai kepada elit politik, dan didukung oleh masyarakat Indonesia, kalau itu dilakukan, ya mengapa tidak, ya? Dan kita sudah pernah melakukan perubahan Undang-Undang Dasar pada tahun 99, 2000, 2001. Singkat saja terakhir, Kalau Bang sekarang setelah sekian tahun kita melakukan amandemen lagi menyesuaikan dengan situasi kondisi sekarang, mengapa tidak, gitu? Ini buat saya ini wake up call bagi elit politik dan Bang Noel, masyarakat Indonesia. Bagaimana Anda melihat Pak Jokowi menolak dan partai politik pun termasuk PDIP kan bilang tidak akan mengusungkan Pak Jokowi. Kalau amandemen itu proses politik, bagaimana Anda melihatnya? Bang Noel. Ini saya. Iya, Bang Noel, silakan. Oke. Lagi, ini partai pemerintah yang sebetulnya mengusung Pak Jokowi sendiri menolak gagasan 3 periode ini. Kedua, saya sebagai pendukung beliau juga dengan tegas menolak. Apalagi saya sebagai aktor di 98 yang melakukan perlawanan terhadap rezim tirani Orde Baru. Salah satu perjuangan kita adalah membatasi kekuasaan eksekutif, yaitu presiden. Jadi menurut saya, pusat yang disampaikan Pak Kodari ini menurut saya justru bahaya buat demokrasi. Kalau argumentasinya polarisasi sebetulnya sederhana saja. Sudah gagasan apa yang disampaikan Pak Prabowo, nah itu bisa didukung oleh Pak Jokowi melalui mekanismenya pemilu dan sebagainya. Kemudian Pak Jokowi bisa juga mendukung Mas Ganjar misalnya. Artinya tanpa harus melanggar konstitusi. Terima kasih Bapak. Itu sendiri. Saran saya tetap pada apa yang disampaikan Pak Presiden. Tidak melanggar. Kalau undang-undangnya diubah, ya undang-undang dasar diubah, ya tidak melanggar. Baik. Saya berharap pada kesempatan lain kita akan berdiskusi. Terima kasih Pak Kodari dan juga terima kasih Bang Noel sudah berbincang bersama kami.